Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Maria Niti Putri dari NIM A1D11712. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Setiap guru harus mampu merencanakan dan membuat RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Adapun RPP itu sendiri adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran yang mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri dari beberapa indikator dengan tujuan untuk proses pembelajaran dalam satu kali pertemuan atau lebih. RPP sekurang-kurangnya terdiri dari tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Selanjutnya itu pengembangan RPP. Dalam mengembangkan RPP, guru harus memperhatikan minat dan karakteristik peserta didik terhadap materi standar dan kompetensi dasar yang menjadi bahan kajian untuk RPP tersebut. Dalam hal ini, guru harus memperhatikan sehingga guru tidak hanya menjadi transformator tetapi menjadi motivator terhadap peserta didik agar peserta didik memiliki gairah dan memiliki nafsu belajar dan mendorong motivasi belajar sehingga peserta didik senang dalam mengikuti kegiatan belajar dan mengajar. Nah, di sini ada prinsip-prinsip dalam mengembangkan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran itu ada 5. 1. Kompetensi yang dirumuskan dalam RPP harus jelas. Semakin konkret kompetensi, makin mudah diamati dan makin tepat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk membentuk kompetensi tersebut. Kedua, itu rencana pembelajaran harus sederhana dan fleksibel serta dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Ketiga, kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam RPP harus menunjang dan sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Keempat, RPP yang dikembangkan harus utuh dan menyeluruh serta jelas pencapaiannya. Kelima, harus ada koordinasi antara komponen-komponen pelaksanaan program dan berkaitan dengan KD dan tujuan pembelajaran. Oke, baiklah, selanjutnya kita masuk ke komponen RPP, komponen rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP disusun setiap KD, kompetensi dasar yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang sesuai dengan penjadwal dalam satuan pendidikan. Di sini adapun komponen RPP sebagai berikut. 1. Identitas mata pelajaran yang meliputi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, jumlah pertemuan, dan alokasi waktu. Kedua, standar kompetensi merupakan kualitas kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengaturan sikap dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas atau semester pada satuan mata pelajaran. Ketiga, kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam satuan pelajaran. Keempat, ada indikator pencapaian. Nah, di sini maksudnya indikator itu turunan dari KD kompetensi dasar. Adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan. Yang kelima itu ada tujuan pembelajaran. Nah, menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Keenam, materi ajar, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur
yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Ketujuh, sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Kedelapan, alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk mencapai kompetensi dasar dan beban ajar. Kesembilan, ada model pendekatan, metode yang digunakan dalam pembelajaran untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Kesepuluh, ada kegiatan pembelajaran. Terdiri dari tiga, ada pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, di pendahuluan merupakan kegiatan awal yang dilakukan oleh guru dalam pertemuan. Adapun tujuan dari pendahuluan ini untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Kedua, ada inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Kegiatan ini dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi, dan membuat peserta didik menjadi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ketiga, itu ada penutup. Merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan rangkuman, memberikan kesimpulan, dan refleksi. Ke-11 yang terakhir ada penilaian hasil belajar. Di sini adalah prosedur atau instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian dan kompetensi yang mengacu kepada standar penilaian. Baik, selanjutnya itu ada langkah-langkah penyusunan RPP. Nah, yang pertama, mengkaji silabus tematik mengikuti KI dan KJ, materi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, alokasi waktu dan sumber belajar, serta merumuskan indikator pencapaian KJ. Kedua, mengembangkan materi pembelajaran. Materi pembelajaran dapat berasal dari buku siswa atau buku guru, dan kemudian bisa sumber lain seperti materi lokal dan pembelajaran berkaitan dengan lingkungan. Ketiga, menjabarkan kegiatan pembelajaran yang ada pada silabus. Kemudian pada silabus dan dijabarkan menjadi tiga, ada pendahuluan, inti, dan penutup. Keempat, ada menentukan alokasi waktu. Kemudian menentukan strategi pembelajaran. Terakhir, menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar. Berikut contoh RPP yang lengkap dan RPP 1 lembar. Ini yang lengkap. Ada identitas satuan pendidikan, kelas, tema pembelajaran, dan alokasi waktu. Kemudian kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator. Kemudian ada tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode, media, dan langkah-langkah pembelajaran terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Kemudian terakhir ada penilaian, ada pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Sedangkan yang ini contoh yang 1 lembar. Ini yang pertama sama ada identitasnya sekolah, kelas, tema, subtema pembelajaran, fokus pembelajaran, alokasi waktu. Kemudian tujuan, langsung ke tujuan pembelajaran dan kegiatan inti, pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup, dan penilaian. Nah, poin-poinnya saja. Sedangkan kalau di RPP lama itu, RPP yang lengkap itu semuanya dijelaskan. Kalau pada 1 lembar itu ada tujuan, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ikuti terus dan tonton terus video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.